Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Badai Cahaya Channel. Lagi-lagi kita akan membahas kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Disclaimer sebentar ya. Saya tidak bertanggung jawab atas suka dan tidak sukanya Anda terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Suka atau tidak sukanya kalian terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun bukanlah di video ini. Video ini hanya sebagai sarana informasi tentang perkembangan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun dan penerapan teknologi di pertaniannya. Nanti kita akan bandingkan tentang teknologi pertanian yang ada di negara Israel. Pertanian di Israel adalah contoh nyata tentang bagaimana inovasi dan teknologi dapat membantu mengatasi tantangan tentang pertanian dengan pendekatan yang berfokus pada efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi. Israel telah mencapai kesuksesan dalam pengembangan sektor pertanian yang maju dan berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, negara Israel itu adalah negara gurun dengan intensitas hujan yang sangat sedikit. Maka pertanian adalah menjadi hal yang sangat menantang bagi negara tersebut. Pengembangan ini dimulai dengan berubah air laut menjadi air tawar. Dengan perubahan ini, maka Israel dapat mengembangkan pertaniannya karena air laut yang menjadi tawar itu dijadikan sebagai irigasi untuk menyiram tanaman. Lalu, benarkah di Pondok Pesantren Al Zaitun itu mengadopsi pertanian dari milik Israel yang sedemikian maju? Baiklah, kita mulai videonya. Pemetaan pertanian. Pemetaan pertanian dilakukan untuk mempermudah petani dalam menanam dan melakukan perlakuan pada tanah-tanah yang ada di beberapa daerah. Diketahui Pondok Pesantren Al Zaitun memiliki luas lahan untuk pertanian sekitar 800 hektar. Sederhananya begini, kenapa dilakukan pemetaan pertanian? Karena tanah memiliki karakter yang berbeda-beda. Kesuburan tanah dan sistem irigasi adalah faktor penting yang mempengaruhi pemetaan tanah itu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan sumber daya alam yang ada di suatu tanah tersebut. Dari data-data tersebut, maka akan ditentukan tanaman apa yang akan ditanam di lahan tersebut. Dan pertanian di Pondok Pesantren Al Zaitun telah melakukan pemetaan lahan. Ada dua alat untuk melakukan pemetaan terhadap pertanian. Bisa menggunakan GPS ataupun drone. Sistem pemanenan. Pengembangan yang dilakukan oleh negara Israel di perusahaan Tevel Aerobotik mengembangkan sistem pemanenan menggunakan robot. Pertanian modern tentu saja akan menekan sejumlah sumber daya termasuk sumber daya manusia. Pemanenan menggunakan robotik dapat menekan sumber daya manusia untuk memanennya, dan sistem ini digadang-gadang lebih akurat daripada pemanenan menggunakan tenaga manusia. Berbeda di Pondok Pesantren Al Zaitun, sistem pemanenan pertanian menggunakan tenaga manusia. Sistem pemanenan seperti ini jauh dari kata modern. Selain biaya operasional yang tinggi, sistem pemanenan menggunakan tenaga manusia memiliki kekurangan tentang keakuratan, tentang kematangan buah, dan kesalahan-kesalahan yang akan timbul oleh kesalahan manusia itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh video sistem pemanenan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun yang menggunakan tenaga manusia. Ada sekitar 200 hektar tanah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun yang ditanami tanaman pisang dan dipanen dengan cara pemanenan manual. Pohon pisang yang sudah dipanen kemudian didistribusikan ke tempat packing, lalu akan dikonsumsi oleh pondok pesantren dan sisanya akan dijual ke koperasi dan ke penduduk setempat. Tutur kata pekerjanya. Sistem pemantauan.
Sistem pemantauan dengan menggunakan drone dapat mengumpulkan dan menganalisis data-data secara detail tentang kondisi pertanian yang sedang dipantau. Data ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi keputusan jangka panjang, dan merencanakan senjata-senjata di masa yang akan datang. Secara esensi, pertanian modern adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, mengurangi dampak lingkungan, dan menghasilkan panen yang lebih baik. Lalu, apakah sistem pemantauan di Al Zaitun menggunakan alat dengan teknologi canggih? Saya pikir jauh dari itu. Sistem pemantauan yang ada di Al Zaitun hanya mengandalkan seseorang yang ditunjuk atau bertugas untuk memantau tanaman yang ada di pertanian Al Zaitun. Jadi, keakuratan data-data yang tersedia untuk membuat keputusan yang lebih baik bisa saja menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Hal inilah yang membedakan antara pertanian di Israel dengan pertanian yang ada di Al Zaitun. Dari video dan penjelasan ini, teman-teman sudah menilai sendiri apakah pertanian di Al Zaitun itu merupakan pertanian dengan sistem yang lebih modern atau bahkan menyerupai pertanian di Israel atau tidak. Semoga video ini menginspirasi atau bahkan memberi pengetahuan kepada teman-teman para petani yang ada di seluruh Indonesia. Akhir taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.